Perkenalkan, nama saya Iqbar Al-Khairi, NIM 0702232081. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas membuat aplikasi mobile menggunakan Kodular dan Airtable. Di sini untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah pemrograman mobile dasar. Ini adalah tampilan dari platform modular untuk membuat aplikasi mobile. Ini adalah bagian dari tampilan aplikasinya. Lalu di bagian menu sebelah kiri adalah tools-tools yang bisa digunakan untuk membangun aplikasinya. Seperti button, checkbox, circular progress, custom progress, dot picker, image label. Lalu di bagian tampilan aplikasinya nanti ada label NIM dengan inputan untuk memasukkan data NIM, nama. Lalu di sini ada selection untuk memilih prodi dan inputan angkatan. Di sini terdapat button input untuk menambahkan data, edit, delete, dan refresh untuk memperbarui data, dan view untuk melihat data. Dan di bagian komponen, ini adalah susunan dari aplikasi ataupun susunan dari apa saja yang ada di dalam project ini. Seperti label, txt name, txt nama, itu adalah nama-nama dari komponennya. Lalu di sebelah kanan ini adalah properti dari tiap labelnya. Lalu kita masuk ke bagian halaman blog, di mana di sini bagian untuk menentukan alur ataupun proses dari aplikasi berjalannya. Nah, di sini ada inisial global ataupun global variable, yaitu variabel seperti NIM, nama, prodi, dan angkatan. Jadi seluruh data tadi itu disimpan dalam sebuah variabel global yang bisa digunakan dimanapun. Alurnya itu dimulai dari saat aplikasi berjalan, dia akan memanggil data dari Airtable, yaitu airNIM yang di sebelah sini, untuk mengambil seluruh data-data mahasiswa. Lalu dia akan kembali mengambil data nama, prodi, kemudian angkatan. Di sini ada condition dari button refresh, yaitu button refresh saat diklik, yang ini, saat button refresh itu diklik, maka akan menampilkan notifikasi dari loading. Lalu dia akan mengambil data-data dari Airtable, data terbaru, sehingga data terbaru akan ditampilkan. Dan ini adalah kondisi dari alur proses button input, yaitu di sini terdapat kondisi if jika txt name ataupun inputan name itu kosong, maka akan menampilkan notifikasi seperti masukkan data angkatan ataupun masukkan data NIM mahasiswa ataupun pilihan prodinya. Jadi tidak boleh kosong. Di sini makanya ada kondisi is empty, tidak boleh kosong. Jika seluruh data tadi ini terpenuhi, maka masuk ke dalam kondisi else, yang dimana memanggil data aircrud untuk membuat sebuah data baru dan mengirimkannya ke Airtable CRUD. Di sini kita menggunakan make list, yaitu mengambil seluruh isi table dari mahasiswa, yaitu di situ ada
NIM, nama, prodi, dan angkatan. Lalu value-nya itu diisi dari inputan NIM, nama, prodi, angkatan. Saat data berhasil dikirimkan ke Airtable, seluruh inputan itu di-set menjadi kosong, dan pada pilihan prodi itu menjadi pilih prodi seperti defaultnya. Lalu data akan dipanggil ataupun di-refresh kembali untuk menampilkan data terbaru dan menampilkan notifikasi data berhasil ditambahkan. Lalu di bagian button edit, di sini juga di bagian pertama itu pengecekan apakah NIM tadi itu kosong ataupun tidak. Dan jika data tadi NIM itu kosong, maka menampilkan notifikasi pilih data terlebih dahulu. Saat button edit itu diklik, maka seperti inputan NIM, nama, angkatan itu berstatus enable ataupun bisa diedit. Dan jika semua kondisi terpenuhi, maka akan memanggil data Airtable CRUD untuk melakukan update data, yaitu mengambil data dari NIM, nama, prodi, angkatan terbaru yang dari dipilih tadi untuk melakukan pengeditan data, untuk mengisi ke tabel mahasiswa bagian NIM, nama, prodi, dan angkatan. Lalu menampilkan notifikasi bahwasannya data itu berhasil diubah dan seluruh inputan di-set menjadi kosong ataupun seperti awalnya. Lalu di akhir logiknya, data kembali memanggil data AirNIM atau memanggil seluruh data memperbaruinya agar menampilkan data-data yang paling terbaru. Di sini ada proses dari button delete yang dimana kondisinya itu jika text name-nya itu kosong, maka akan menampilkan notifikasi yaitu pilih data terlebih dahulu untuk memilih data mana yang ingin dihapus. Nah, jika sudah memilih, maka memanggil sebuah notifikasi show choose dialog, yaitu pesannya itu yakini menghapus data. Jika iya, maka lanjutkan prosesnya. Jika tidak, maka hentikan prosesnya. Nah, ini adalah lanjutan dari proses yang button delete. Nah, jika user itu memilih ya, maka logiknya di sini akan mengambil data pilihan dari user tadi. Data apa yang diambilnya. Kemudian melakukan delete data di Airtable-nya. Delete row number, list view. Dan akan menampilkan notifikasi bahwasanya data berhasil dihapus dan seluruh inputan di-set menjadi kosong. Dan terakhir, seperti biasa, dia akan mengambil data terbaru dari Airtable-nya kembali. Nah, kalau ini adalah logic dari list view after picking ataupun saat data tadi kita view dan bisa diklik untuk menampilkan data di halaman awal. Dan ini adalah tampilan dari isi Airtable-nya yang dimana tabel mahasiswa, file-nya itu ada NIM, nama, prodi, dan angkatan. Jadi jika aplikasi tadi berhasil menemukan data, data tadi akan masuk kemari ataupun melakukan edit dan delete data.